Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Oke, sudah sarapan ya pastinya ya. Nah, siap untuk menerima materi hari ini. Di pembelajaran 2, di sini kita akan belajar mengenai cuaca yang terakhir, yaitu cuaca apa yang terakhir kemarin? Cuaca hujan. Oke, sekarang Biva tanya, kalian pernah nggak hujan-hujanan? Pernah. Pernah ya hujan-hujanan ya? Hujan itu turun dari mana? Dari langit, membasahi bumi. Semua yang ada di bumi dibasahi semuanya. Kamu masih bisa nyanyi tentang hujan? Bisa semua ya. Ini kita replay yang di TK ya. Yuk kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, kalau dilihat dari nyanyian tadi yang barusan kita nyanyikan, air hujan itu membasahi apa nak? Membasahi pohon, ranting juga basah, kebunnya juga basah. Rumahmu basah enggak? Basah. Pastinya rumahnya basah ya. Kalau saat hujan-hujan pastinya kamu berada di dalam rumah. Nah, hari ini kita di pembelajaran kedua akan belajar mengenai proses terjadinya hujan. Matahari itu merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Efek panas dari matahari ini mulai awal menjadinya hujan ya. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, serta air yang terkandung di dalam makhluk hidup lainnya. Di sini ada air yang ada di laut ya. Yang ada di laut ya, sesuai dengan ini, yang ada di laut, yang ada di sungai, bahkan yang ada di danau serta kandungan makhluk hidup itu akan menguap nak ke atas ya, karena dengan adanya sinar matahari yang sangat panas sehingga air yang ada di laut ini akan menguap ke atas ya. Nah, ini misalnya ada gunung, air yang ada di sini di bawah ini ya, ini tuh ada sinar matahari. Nah, semua air yang ada di permukaan bumi ini, baik yang ada di danau, di laut, bahkan yang terkandung dalam makhluk hidup. Terkandung dalam makhluk hidup itu contohnya apa nak? Keringat manusia ya. Keringat manusia pun juga akan menguap ya, menguap menuju kemana? Ke atas ya. Dengan adanya matahari ini tadi, dia akan menguap ke atas ya, yang disebut dengan evaporasi ya. Tuh, dia akan menguap ke atas. Yang kedua itu adalah uap air menjadi padat dan terbentuk awan ya. Suhu udara kemudian memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yakni pemadatan uap air menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuat padat menjadi awan ya. Biva jelaskan lagi. Uap yang tadi naik ini akan membuat awan. Awalnya kecil-kecil ya. Dengan adanya proses penguapan air ini akan membentuk awan-awan kecil ya, membentuk awan-awan kecil. Dari sini selanjutnya dari awan-awan kecil itu akan menjadi besar karena adanya hembusan angin ya.
adanya hembusan angin, kemudian awan yang sudah terbentuk itu bergerak ke tempat yang lain. Kumpulan awal-awal kecil kemudian menyatu sehingga terbentuklah awan yang lebih besar. Setelahnya awan besar itu bergerak ke langit atau ke tempat yang suhunya lebih rendah dan warnanya menjadi kelabu. Jadi awan yang terbentuk dari penguapan air, tadi ini penguapan air ini disebut dengan evaporasi anak ya. Ya, evaporasi itu adalah penguapan air. Viva kasih dalam kurung sini ya. Nah, adanya air ini menguap, itu yang disebut dengan evaporasi. Uapan air ini akan membentuk awan-awan kecil. Ini yang disebut dengan kondensasi. Ini terbentuk awan. Ya, dengan adanya proses kondensasi awannya yang kecil-kecil, ya dia akan menjadi besar itu dengan adanya bantuan apa? Hembusan angin. Dengan adanya hembusan angin maka awannya menjadi menyatu nak, sehingga menjadi besar. Nah, ya, awannya menjadi besar. Ya, kalau awannya sudah menjadi besar, secara otomatis kandungan yang ada di awan itu semakin sedikit apa makin banyak? Kalau makin besar, semakin banyak, karena tampungan dari awan yang ini, awan-awan kecil itu. Ya, dengan adanya awan-awan kecil itu menampung menjadi satu, terbentuk menjadi satu karena adanya hembusan angin sehingga membentuk awan yang besar. Awan yang besar akan menampung air yang banyak, semakin banyak sehingga warna awannya tidak menjadi putih lagi. Menjadi apa awannya tadi? Menjadi kelabu. Ya, awannya akan menjadi kelabu. Nah, sekarang proses yang selanjutnya. Kalau awannya semakin kelabu, ya, maka titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air tidak terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke bumi. Hujan pun turun. Nah, ya, dengan adanya awan yang begitu besar, lama-lama awannya menjadi kelabu. Kalau sudah tidak terbendung lagi karena airnya sudah banyak, maka turunlah hujan ya, yang disebut dengan presipitasi. Ini turun Nah, kenapa sama Biva dikasih warna yang berbeda supaya kalian tahu penjelasannya Biva ya. Dengan adanya proses presipitasi ini, dengan adanya turun hujan, maka kita akan dibasahi air ya. Ya, dari penjelasan di sini ada pertanyaan mungkin? Siapa yang mau bertanya? Proses hujan dari mana tadi nak? Air akan apa? Menguap. Karena apa kok air menguap? Karena adanya sinar matahari, air menguap. Air yang di mana saja? Di laut. Di danau, sungai, bahkan dari keringat manusia pun juga akan menguap. Ini disebut dengan apa? Proses apa? Evaporasi. Nah, dengan adanya proses evaporasi, airnya akan menguap. Menguap kemana? Membentuk awan
kecil-kecil ya. Dengan adanya bantuan atau hembusan angin, awan yang kecil-kecil itu akan menjadi awan apa? Awan besar. Disebut proses kondensasi. Nah, terbentuklah awan ya. Setelah awannya menjadi besar, awan itu warnanya apa ya pertama ya tadi ya? Berwarna putih. Tetapi dengan adanya begitu tambahan awan kecil menjadi satu, sehingga kandungan airnya semakin besar, sehingga awannya berubah menjadi apa? Berwarna kelabu. Setelah awannya berwarna kelabu, secara otomatis kalau tidak terbendung lagi ya awannya itu, maka akan terjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Dari sini penjelasan Viva sudah mengerti? Yakin sudah mengerti? Oke, sekian pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.